be. You're quick to change your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mutia Suhaib dari kelompok 5 kelas Statistika A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari homeostasis dan beberapa konsep dasar dari homeostasis. Homeostasis berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata homeo yang berarti sama dan stasis yang berarti mempertahankan keadaan. Sehingga dapat diartikan bahwa homeostasis sebagai suatu keadaan tubuh dalam mempertahankan keseimbangan untuk menghadapi segala kondisi yang dihadapi. Manusia mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari lingkungan dan kemudian mengeluarkannya berupa zat sisa ke lingkungan. Tubuh manusia terdiri dari banyak sel, tidak seperti amoeba yang hanya memiliki satu sel saja. Dalam tubuh manusia atau dalam sel tubuh manusia dikenal dua lingkungan, yakni lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan di luar sel, namun masih berada di dalam tubuh manusia. Sementara lingkungan eksternal merupakan lingkungan di mana tubuh manusia itu hidup atau dapat dikatakan segala sesuatu yang berada di luar tubuh manusia. Ada beberapa konsep dasar dari homeostasis. Yang pertama, homeostasis pada dasarnya adalah untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme. Yang kedua, cairan di dalam sel tubuh adalah cairan intrasel, sedangkan cairan di luar tubuh adalah cairan ekstrasel. Yang ketiga, karena sebagian besar sel tubuh tidak terkontak langsung dengan lingkungan eksternal, maka kelangsungan hidup sel bergantung pada terpeliharanya lingkungan cairan internal yang relatif stabil, tempat di mana sel tersebut melakukan pertukaran langsung untuk mempertahankan kehidupannya. Yang keempat, cairan eksternal berfungsi sebagai lingkungan internal. Cairan ini berupa plasma dan cairan interstisium. Yang kelima, faktor-faktor dalam lingkungan internal yang harus dipertahankan homeostasis adalah yang pertama konsentrasi molekul nutrisi, yang kedua konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, yang ketiga konsentrasi produksi sisa, yang keempat pH, yang kelima konsentrasi air, garam, dan elektrolit lainnya, yang keenam volume dan tekanan, dan yang ketujuh adalah suhu. Fungsi yang dilakukan oleh sistem tubuh ditujukan untuk mempertahankan homeostasis. Fungsi sistem-sistem pada akhirnya bergantung pada aktivitas khusus sel-sel yang membentuk sistem tersebut. Karena itu, proses ini esensial bagi kelangsungan hidup masing-masing sel, dan setiap sel memberi kontribusi bagi homeostasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Suryanda dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kedua dari homeostasis, yaitu komponen mekanisme homeostasis. Tubuh manusia memiliki sistem pengaturan yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh menuju ke arah seimbang. Sistem pengaturan itu terutama dikerjakan oleh sistem saraf dan sistem hormon. Sistem saraf menyampaikan pesan yang terjadi dalam tubuh serta meresponnya dengan cara menghantarkan sinyal-sinyal listrik antar serabut saraf. Sedangkan sistem hormon dengan cara mengeluarkan molekul pembawa pesan dari kelenjar hormon yang ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Sistem saraf bekerja lebih cepat, sedangkan sistem hormon bekerja lebih lambat. Keduanya dapat bekerja sendiri-sendiri atau bersamaan, dan ini telah diatur oleh sistem di dalam tubuh manusia untuk mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu kondisi homeostasis. Tubuh manusia melakukan sistem pengaturan dengan sistem umpan balik. Sistem umpan balik adalah suatu siklus memantau tubuh kita, mengevaluasi, mengubah, memantau kembali, mengevaluasi kembali, dan demikian seterusnya sampai terjadi kondisi homeostasis. Sistem umpan balik terdiri atas 3 komponen, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Yang pertama adalah reseptor. Reseptor adalah struktur tubuh yang memonitor terjadinya perubahan dalam tubuh, kemudian mengirimkan inputnya ke pusat kontrol. Biasanya ini dilakukan melalui sinyal listrik atau kimia dalam tubuh. Contohnya adalah cuaca yang dingin terpapar pada kulit kita. Saraf pada kulit kita akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai pusat kontrol. Pusat kontrol menerima masukan dari reseptor, mengevaluasi
mengevaluasinya dan memberikan komando berupa keluaran tertentu jika diperlukan. Contohnya, sinyal dari sistem saraf dibaca oleh otak bahwa terjadi penurunan suhu di luar tubuh yang jika didiamkan saja akan mengakibatkan suhu normal tubuh turun dan menimbulkan kondisi yang berbahaya bagi tubuh, sehingga otak memberikan komando dengan mengirimkan perintah keluaran ke efektor. Selanjutnya efektor penerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk suatu respon tubuh. Dalam hal ini, hampir semua organ tubuh dapat berperan sebagai efektor. Contohnya, komando dari otak diterima oleh efektor, misalnya sistem gerak. Otak memberi komando kepada sistem gerak untuk bergerak menghangatkan tubuh, yaitu dengan cara menggigil sehingga menghasilkan panas tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Negative feedback. Negative feedback atau respon umpan balik negatif adalah respon diberikan oleh otak berupa suatu kondisi yang berkebalikan dengan kondisi yang sudah ada dengan tujuan untuk menyeimbangkan suatu kadar normal. Apabila sesuatu itu berada di atas batas normal, maka akan diturunkan. Jika sesuatu tersebut berada di bawah batas normal, maka akan dinaikkan. Itulah inti dari negative feedback ini. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme itu seperti ini. Jika ada suatu perubahan dalam tubuh, maka stimulus atau impuls tersebut akan dideteksi oleh reseptor. Lalu reseptor tersebut akan memberikan impuls tersebut ke otak melalui saluran aferen. Lalu otak akan memberikan respon balik melalui saluran eferen menuju ke efektor berupa sebuah respon yang berkebalikan dengan respon yang diberikan tadi. Untuk lebih jelas, lebih baik kita melihat contohnya. Contoh yang pertama adalah suhu tubuh. Suhu tubuh yang normal adalah 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh mengalami kenaikan, maka reseptor yang ada di kulit akan membaca stimulus tersebut dan memberikan impuls tersebut ke otak. Otak akan memberikan respon balik berupa keringat yang akan menurunkan suhu tubuh tersebut. Pembuluh darah juga akan melebar untuk lebih mempercepat penghantaran panas. Oleh sebab itu, lama-kelamaan suhu tubuh kita akan menurun ke batas normal tersebut. Lalu, bagaimana jika suhu tubuh justru mengalami penurunan? Jika suhu tubuh mengalami penurunan, maka otak akan memberikan respon berupa menggigil agar tubuh kita dapat bergerak. Dalam bergerak itulah membuat suhu tubuh kita mengalami kenaikan sehingga dapat memberikan atau menciptakan suatu panas. Pembuluh darah dalam hal ini juga akan memperkecil atau menyusut agar panas dalam darah itu tidak melebar keluar, maka panas yang ada dalam tubuh akan tetap terjaga. Suhu tubuh yang berada di atas batas normal disebut dengan nama hipertermia, dan suhu tubuh yang berada di bawah batas normal disebut dengan nama hipotermia. Contoh 2. Tekanan darah. Jika denyut jantung itu lebih cepat, maka tekanan dalam pembuluh darah akan meningkat. Kenaikan tekanan pada pembuluh darah ini akan dibaca oleh reseptor yang ada di pembuluh darah. Maka otak akan memberikan respon balik kepada pembuluh darah ke jantung untuk menurunkan denyut jantungnya. Alhasil tekanan darah pun akan dapat terjaga. Bagaimana kalau denyut jantung justru lebih pelan? Maka otak akan menyuruh jantung untuk mengkompensasi agar tekanan pada pembuluh darah itu dapat naik kembali. Tekanan dalam darah yang berada di atas batas normal disebut dengan nama hipertensi, dan tekanan darah yang berada di bawah batas normal disebut dengan nama hipotensi. Contoh yang ketiga adalah kadar glukosa. Apabila kadar glukosa dalam darah itu berlebihan, maka otak akan menyuruh pankreas untuk mengeluarkan hormon yang namanya hormon insulin. Hormon insulin tersebutlah yang akan menyebabkan sel itu menyerap glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen di hati dan di otot. Bagaimana jika kadar glukosanya justru sedikit atau berada di bawah batas normal? Maka otak akan menyuruh pankreas untuk mengeluarkan hormon glukagon yang akan menyebabkan hati dan otot mengeluarkan glukosa yang disimpannya untuk menyeimbangkan kadar glukosanya.
Perkenalkan, nama saya Yoel Sarapang, NIM H0512011031 dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai positive feedback atau umpan balik positif. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan teman sebelumnya mengenai negative feedback. Pada negative feedback, rangsangan awal yang diberikan ke tubuh, maka tubuh akan memberikan respon. Tetapi respon tersebut, dalam tanda kutip, melawan perubahan terhadap rangsangan tersebut, sehingga mengembalikan tubuh dalam kondisi normal. Tetapi pada positive feedback, rangsangan awal yang diberikan ke tubuh, maka tubuh akan memberikan respon balik terhadap rangsangan tersebut, tetapi justru memperbesar pengaruh dari rangsangan tersebut. Begitu terus-menerus terjadi, membentuk sebuah loop hingga akhirnya diberhentikan oleh faktor luar. Proses positive feedback tidak bersifat homeostasis, artinya tidak mengembalikan kondisi tubuh pada kondisi normal, tetapi malah semakin memperbesar respon tubuh terhadap rangsangan yang diberikan. Jadi, perbedaan positif dan negatif feedback seperti yang telah tertampilkan di layar, yaitu bahwa negatif feedback, respon yang diberikan akan mengembalikan variabel atau kondisi tubuh pada kondisi yang normal. Tetapi pada positif feedback, respon yang diberikan akan memperbesar pengaruh dari variabel tersebut sehingga terus berkelanjutan dan akan hanya berhenti jika terdapat faktor luar yang menghentikannya. Mekanisme positive feedback pada dasarnya bekerja secara terus-menerus membentuk sebuah loop. Pada saat stimulus diterima oleh aseptor, maka akan diteruskan ke pusat kontrol. Pusat kontrol akan mengirimkan respon ke efektor, tetapi respon tersebut malah semakin memperbesar pengaruh stimulus tersebut. Begitu seterusnya terjadi secara terus-menerus hingga terdapat faktor yang menghentikan. Baiklah, contoh proses tubuh terkait positive feedback yaitu 1. Proses kelahiran. Pada saat memasuki masa kelahiran, bayi akan terdorong hingga ke leher rahim. Dorongan tersebut akan menimbulkan tekanan. Tekanan tersebut akan direspon oleh reseptor, kemudian menghantarkan sinyal ke otak. Otak akan merespon, lalu menstimulus kelenjar pituitari menghasilkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin akan menstimulus kontraksi pada rahim sehingga bayi akan terdorong lebih keluar. Saat bayi terdorong lebih keluar akan memunculkan kembali tekanan, akan diteruskan kembali sinyal ke otak, begitu seterusnya membentuk sebuah siklus hingga akhirnya bayi dapat dikeluarkan. Tekanan yang diberikan pada saat bayi terus keluar inilah yang menjadi stimulus yang akan terus memperbesar pengaruh respon tubuh sehingga kontraksi akan terus terjadi hingga bayi keluar. Contoh yang kedua, proses positive feedback yaitu penutupan luka. Pada saat tubuh diberikan rangsangan berupa luka, maka tubuh akan merespon melalui trombosit. Trombosit yang bersentuhan dengan permukaan luka akan pecah dan menghasilkan bahan dan zat kimia yang diperlukan dalam proses penutupan luka tahap selanjutnya. Trombosit juga akan menarik trombosit-trombosit lain untuk berperan dalam pembekuan darah. Hal ini akan berlangsung terus-menerus, trombosit akan menarik trombosit lain, begitu seterusnya hingga luka dapat tertutup dan aliran darah terhenti. Baiklah, contoh yang ketiga yaitu proses menyusui. Pada saat bayi menyusu, akan timbul rangsangan yang akan kemudian diteruskan ke otak. Otak akan merespon dengan menstimulus kelenjar pituitari menghasilkan hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Hormon prolaktin berperan dalam pembentukan ASI dan hormon oksitosin memudahkan ASI untuk keluar. Kemudian bayi menyusu pada saat yang sama sehingga proses yang tadi berulang kembali. Begitu seterusnya membentuk sebuah loop sampai akhirnya bayi berhenti menyusu pada saat itu. Menyusu pada bayi inilah yang menjadi stimulus dan akan terus memperbesar pengaruh respon terhadap stimulus itu sendiri, membentuk sebuah loop hingga akhirnya diberhentikan saat bayi selesai menyusu. Ya, baik. Jadi faktor-faktor yang diatur oleh homeostasis adalah yang pertama, konsentrasi nutrisi pada makanan. Jadi sel itu membutuhkan pasukan molekul nutrisi yang konstan untuk produksi energi. Lalu energi itu diperlukan untuk mendukung aktivitas sel yang mendukung kehidupan. Lalu faktor yang kedua yaitu konsentrasi O2 dan CO2. Jadi sel itu membutuhkan O2 untuk melakukan reaksi kimia yang menghasilkan energi. Nah, CO2 yang dihasilkan selama reaksi tersebut harus dihilangkan sehingga CO2 yang membentuk asam tidak meningkatkan
keasaman lingkungan internal. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi produk limbah. Jadi, produk akhir dari beberapa reaksi kimia memiliki efek toksik pada sel-sel tubuh jika limbah ini dibiarkan menumpuk. Lalu, faktor yang keempat adalah pH. Perubahan pH, jumlah relatif asam, dan ECF berdampak buruk pada fungsi sel saraf dan mendatangkan malapetaka pada aktivitas enzim dari semua sel. Ya, jadi, faktor yang kelima yaitu konsentrasi air dan garam. Jadi, karena konsentrasi relatif garam atau NaCl dan air dalam ECF extracellular fluid mempengaruhi berapa banyak air yang masuk atau keluar meninggalkan sel. Jadi, konsentrasi ini diatur dengan hati-hati untuk mempertahankan volume sel yang tepat. Lalu, sel-sel itu tidak berfungsi secara normal ketika mereka bengkak atau menyusut. Faktor yang keenam yaitu volume dan tekanan. Jadi, komponen yang bersirkulasi dari lingkungan internal, yaitu plasma, harus dijaga pada volume dan tekanan darah yang memadai untuk memastikan distribusinya meluas di seluruh tubuh. Dan dari hubungan penting di antara lingkungan internal dari sel inti. Nah, faktor yang terakhir adalah suhu. Jadi, sel-sel tubuh itu berfungsi paling baik pada kisaran suhu yang sempit. Jika sel-sel mendapat terlalu dingin, maka fungsinya melambat terlalu banyak.